Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Mengupdate Penyerahan. Saudara, kuasa kegelapan setiap hari selalu bermanuver untuk menarik kita keluar dari hadirat Tuhan, agar hidup kita tidak lagi memenuhi rencana Tuhan. Banyak hal bisa terjadi yang membuat hati kita menyimpang atau terdistrak atau terganggu. Jadi, setiap hari ada satu keharusan, kewajiban mutlak di mana kita menghadap Tuhan seperti yang kita lakukan setiap hari untuk mengupdate sikap hati kita kepada Tuhan. Kita harus memperbaharui penyerahan kita, komitmen-komitmen kita, tekad, janji-janji kita kepada Tuhan, nasar-nasar kita kepada Tuhan, cinta kita kepada Tuhan. Setiap hari, itu harus kita lakukan setiap hari, saudara. Jadi, bukan hanya 1 minggu sekali, ketika kita menyanyi, "Ku serahkan pada Yesus hidupku seluruhnya." Tetapi hari yang lain kita tarik kembali. Hari Minggu kita berkata, "Tuhan, ambil hidupku, semua yang ada padaku, untuk kemuliaan-Mu." Hari Senin kita tarik kembali dan kita hidup untuk kesenangan kita sendiri. Bukan begitu. Yang benar, kalau kita serius dengan Tuhan, kita harus selalu memperbaharui sikap hati kita kepadanya setiap hari. Roh Kudus pasti membantu, menolong, mengoreksi, dan memberitahu kita hal-hal yang mulai tidak teguh, yang mulai tidak kokoh dalam hati kita. Adanya penyimpangan-penyimpangan, juga ketidaktepatan di dalam hati kita. Roh Kudus pasti memimpin kita. Begitulah kita mestinya mengupdate penyerahan kita. Maka, kalau ada penyimpangan, ketidaktepatan, ketidaksetiaan, ketidakteguhan hati, kurangnya integritas untuk tunduk kepada Tuhan, akan segera kita sadari dan kita bisa perbaiki. Hal itu akan membuat kita menjadi lebih sempurna, lebih kokoh, sehingga cinta kita kepada Tuhan menjadi kokoh. Tekad kita untuk hidup hanya bagi kesukaan Tuhan makin kuat. Kesucian hidup kita makin mantap, kokoh, makin konsisten, dan akhirnya kita mencapai kehidupan yang benar-benar berkenan kepada Tuhan. Terkait hal itu dituliskan dalam Roma 7 ayat 21, "Aku tahu apa yang baik, tetapi yang jahat kulakukan." Di sini Paulus sadar terjadinya penyimpangan yang disebabkan kodrat dosa dalam dirinya. Sehingga ia mengatakan, "Dengan akal budiku aku melayani hukum Tuhan, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa." Roma 7 ayat 26. Maksud ayat ini bahwa sebenarnya Paulus bertekad melakukan apa yang Allah kehendaki. Sementara itu, ia masih ada di dalam kodrat dosa. Saudara, kodrat dosa atau manusia lama kita inilah yang terus mendesak untuk dipuaskan. Bagi kita yang betul-betul mencintai Tuhan dan telah bergumul untuk hidup dalam kekudusan, pasti merasakan adanya ambisi-ambisi pribadi, perasaan tidak mau mengalah, perasaan tersinggung,
perasaan untuk membalas kejahatan dengan kejahatan, kebencian yang terpendam, sikap tidak mau mengampuni, di mana semua itu mau tumbuh kembali. Maka saudara, tidak ada cara lain untuk mematikan kodrat dosa kita atau menanggalkan manusia lama kita kecuali ketekunan. Pembaharuan harus kita lakukan dengan tekun setiap hari, saudara. Jangan beri kesempatan manusia lama kita. Jangan biarkan kedagingan kita untuk tumbuh dan hidup kembali, apalagi berkuasa di dalam diri kita. Itulah pentingnya adanya pembaharuan sikap hati yang salah setiap hari, sehingga kita bisa langsung matikan, buang, atau salibkan. Yang namanya penyalipan daging, saudara, bisa berlangsung setiap hari kalau kita sungguh-sungguh bersedia memperbaharui sikap hati. Sebaliknya, kalau tidak ada niat, memang susah. Maka pertobatan tidak cukup satu kali, melainkan harus berulang-ulang. Setiap kali kita menyadari kita salah, kita akui kesalahan itu, kita minta ampun dan berubah. Itu pun bukan hanya menyangkut perbuatan-perbuatan yang kelihatan, saudara, namun juga sikap hati yang tidak kelihatan, cara berpikir yang tidak kelihatan, tetapi yang menggerakkan kehidupan. Itu yang harus dikoreksi dan diperbarui terus setiap hari. Saudara, kita itu perlu diperbarui setiap hari, siapapun kita. Apakah jemaat awam, aktivis, pendeta, atau yang merasa pendeta besar, atau siapapun, ingat, tidak ada yang besar di antara kita, hanya Tuhan yang besar. Maka jangan sombong. Kalau Tuhan sadarkan kita akan hal ini, kita bersyukur. Sehebat apapun kita harus terus berubah. Apalagi kenyataannya kita memang tidak hebat. Mari kita merendahkan diri untuk meminta pemulihannya, pembaruan setiap hari, agar Bapa berkenan atas hidup kita. Jadi dengan demikian benarlah kalau dikatakan, berikanlah kami makanan kami pada hari ini. Pada hari ini, bukan minggu ini, bulan ini, apalagi tahun ini. Setiap hari, saudara, kita harus menghadap dan berurusan dengan Tuhan tiada henti. Dan Tuhan pasti menerima kita. Jangan sia-siakan kesempatan ini, supaya kelak kita tidak menyesal. Mari kita sama-sama bertobat sungguh-sungguh setiap hari, sebagai bukti kita mengupdate penyerahan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.